Tutorial makan lebih banyak tapi malah tambah langsing. Kalian tahu nggak, semua orang yang kalian anggap body goals itu makannya lebih banyak dari kalian. Ah, genetik itu. Tuhan mah kagak adil sama gua. Gua tarik napas aja, lemak dari udara nih, keserep. Nah, kalau kalian kayak tadi gini, kalian wajib untuk nonton tutorial makan lebih banyak, lemak lebih terbakar, cepet langsing, dan gak naik-naik lagi. Let's go! Pertama-tama aku mau bahas kalori dulu. Setiap manusia itu butuh kalori untuk hidup, untuk bernapas, untuk memompa darah, untuk detox, untuk mikir, untuk regenerasi kulit, dan berbagai macam lainnya. Nah, tapi semua orang itu angka kalorinya beda-beda. Ada yang segini, 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 segini. Untuk tahu angka kalori spesifik khusus buat kamu, kalian bisa ke website ini, masukin age atau umur, berat, dan lain sebagainya. Nanti keluar deh itu angka kalori kebutuhan kalian. Nah, aku mau kasih tahu nomor 1. Diet itu bukan mengurangi porsi. Pasti kebanyakan dari kalian nih taunya diet yang mengurangi porsi, mengurangi nasi, mengurangi ini, itu. Bener kan? Betulnya sih betul ya, tapi kurang tepat. Sekarang aku kasih contoh gambaran buat kalian. Makanan yang pasti kalian pernah makan, semua orang makan di sini. Oke, sekarang kita tahu kalorinya. Kalori makanan ini adalah 1000. Nah, sekarang aku kasih gambar yang sama. Sama ada ayamnya, sama ada tahu, nasi putih cakangkung, sama persis, tapi ini kalorinya cuman separuhnya yang ini. Kalau kalian masih tanya kok bisa, berarti pemahaman diet kalian masih kurang tepat. Terus gimana? Diet itu satu, mengganti metode masak. Makanan yang sedikit porsinya belum tentu kalorinya sedikit. Kalau kalorinya gede ya gede aja, tinggi sugar aja. Jadi tubuh kita tidak mengenal yang namanya porsi. Tubuh kita mengenalnya satuan kalori. Nah, ada beberapa metode masak yang otomatis kalorinya double, bahkan bisa triple. Mak ajarin masak ayam dong. Wes gak usah. Ngerusak dapur mak. Minggir. Tak masak nonggo. Yo. Pertama, blender bumbu dan bawang. Pakai minyak banyak dong, biar blendernya nggak rusak. Butuh minyak lagi dong, biar nggak lengket. Ayamnya dimasukin, direbus sampai empuk, biar kualitas protein dan asam amino yang baik bagi tubuh berkurang. Lalu digoreng, minyaknya sampai bikin ayamnya tenggelam dong. Kayak orang susah aja lu. Loh mak, katanya olahraga Yuilen Hanafi nggak boleh banyak-banyak minyaknya. Halah, sok tahu kamu tuh. Gak tahu terima kasih dimasak no mak. Ih, kakek gaya ih. Karo tak gunai tisu kayak apa? Nah ini nih untuk pemuja tisu. Makanan itu memiliki pori-pori guys. Minyak yang digoreng sepanas itu akan masuk ke dalam pori-pori dan tetap kalian konsumsi. Dan justru ketika pakai tisu kayak gini malah biasanya yang keluar tuh air dari makanan. Gak hanya minyaknya saja loh. Nah, bagi yang penasaran kok porsi sama kalorinya bisa 2 kali lipat, silakan dibaca di sini ya. Bisa kalian pause dan baca lebih lanjut. Solusinya kita bisa investasi ke wajan anti lengket supaya penggunaan minyak kita nggak berlebihan. Paling cuma beberapa ratus ribu, tapi bisa dipakai lama banget. Penggunaan minyak kalian berturun, uang belanja turun, seluruh keluarga sehat. Ya, nggak mahal kok. Kesehatan tuh nggak bisa dibayar pakai ini, nih, nggak bisa. Kedua, tumis menumis pakai minyak dikit aja. 1 sendok teh cukup untuk 1 masakan cakangkung untuk sekeluarga. Pertama, minyaknya nggak usah lebay, maksimal 1 sendok teh cukup. Ini setengah sendok teh ya. Masukkan bawang putih, bawang merah, diteken-teken ke minyaknya biar wangi. Kasih garam untuk bantu layuin bawangnya tanpa tambahan minyak. Nah yang paling penting nih, tambahin air supaya bawangnya tetap bisa wangi. Masukin sayur sampai mateng. Tuh, lihat kan gak beda loh, minyak 2 sendok makan sama 1 sendok teh maksimal. Next, menumis tanpa minyak. Kok bisa? Bisa banget dong. Kita juga bisa pakai air untuk metode memasak kita. Nah, aku punya channel resep diet yang banyak makanan-makanan tanpa minyak, tetap wangi, tetap enak,
tetap testimoninya. Tidak percaya semua bahwa ini tanpa minyak. Ketiga, diet yang benar harusnya ketika kita makan malah bakar kalori. Tanpa olahraga loh ini. One day you'll see when you're left with a memory. It's days like these that I'm glad that you. Nah, ini yang dinamakan bahasa kerennya thermic effect of food. Sebenarnya ketika kita mencerna makanan apapun itu, untuk mencernanya saja kita itu bakar kalori loh. Ibaratnya kita makan kalori segini, kita otomatis dapat cashback kalori segini. Tapi nggak semua makanan cashback kalori segede ini loh. Ada beberapa makanan yang cashback kalorinya lebih gede. Nomor 1, protein. Untuk mencernanya saja, kita itu bakar 15% sampai 30% kalori. Contoh, kalau kamu konsumsi 700 kalori dari protein, yang kebakar segini nih. Wow banget kan? Tanpa olahraga loh. Nah, kisaran 15% sampai 30% ini tergantung banyak faktor. Jadi belum tentu kalian 30% ya. Kalau mau aku jelasin lebih dalam, tulis di kolom komentar, tapi kita bahas dulu thermic effect of food nomor 2. Karbo. Karbo juga memiliki thermic effect of food, tapi cuman segini. Jadi jauh banget ya sama protein. Kemudian healthy fat. Healthy fat kita juga harus makan dong. Tapi healthy fat cuman membakar segini doang. Lah, gak usah makan lemak neng ngono. Wes kalorine tinggi, rugi gak cashback. Iya. Nah, salah besar nih kalau kalian nggak makan healthy fat. Ingat ya, ketika kalian kekurangan healthy fat, sistem tubuh dan hormon tubuh kalian bakal nggak karu-karuan. Tapi ingat, healthy fat bukan hanya dalam bentuk minyak. Healthy fat tuh kacang-kacangan, biji-bijian. Jangan minyak melulu ya. Minyak kurangin, healthy fat yes. Ketiga, fiber atau serat makanan. Nah, ini nih yang biasanya orang Indonesia dan orang seluruh dunia kekurangan loh. Kurang banget. Padahal dengan fiber tinggi kita menstabilkan hormon insulin, menyehatkan usus, dan dengan tingkat fiber yang cukup kita dapat menghambat penyerapan sampai 10% kalori. Mangan sayur ae neng ngono rek, gak usah mangan raine ya. Iya, ben gak keserep jadi lemak. Nah, ini udah pasti kalian ada yang mikir kayak begini ini nih. Kalau kalian cuman makan sayur, kalian tidak dapat protein. Muscle mass dan lean mass kalian bisa turun. Kalau kalian tidak makan karbo, otak kalian nih gak dapet makanan. Siapa yang mau jadi lebih lemot dan bodoh? Not me. Bukan gua nggak mau jadi bodoh. Makan karbo. Healthy fat. Siapa yang mau kekurangan healthy fat sampai nggak bisa mens? Sekali lagi, healthy fat bukan hanya dari minyak yang kita tuh kelebihan sampai berjibun-jibun ya. Ketiga, tingkat kekenyangan. Ingat ya ilustrasi tadi, makanan yang sama jenisnya, itu kalorinya beda. Kalau kalian sekedar mengurangi porsi dari makanan yang kayak gini, ya kalorinya bisa sama dengan makanan pengganti ini ya. Tapi kalian lihat dong volumenya. Yang satu volumenya kecil, yang satu volumenya besar. Tapi ketika makan makanan yang volumenya sedikit, berarti usus kalian cuman keisi segini loh. Sedikit banget. Usus yang sering kosong atau tidak terisi penuh akan sulit mengirimkan sinyal hormon kenyang kepada otak. Sehingga hormon kenyang kamu turun dan minimal banget. Menyebabkan kalian apa? Lapar. Lapar terus. Ketika kalian lapar, kalian pengen apa? Kalian pengen ngemil. Ngemil yang kalorinya juga tinggi. Padahal nggak bikin kenyang. Kalau ini diterus-terusin, tentu aja diet kalian minim hasilnya atau malah nggak berhasil loh. Dan ketika itu, kalian sudah siap nih, jari-jarinya ketik di keyboard. Diet saya tidak berhasil. Diet menderita. Bleh, kamu meremehkan saya. Saya itu jagonya nahan lapar. Gak perlu ngemil-ngemil kayak gitu. Ngemil itu ya, buat orang gak bisa diet, gak bisa nahan lapar kayak saya. Makanya ngemil. Lemah. Enggak bro and sis, saya tidak meragukan tekad bulat untuk diet kalian. Tapi ketika ini terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus-menerus, kalian akan apa? Kalian akan stres. Hormon kortisol naik lagi.
Meskipun kamu tidak makan, tekad kamu kuat, tubuh ini menginstruksikan bahwa lemak-lemak ini nih, ya, jangan sampai dilepas. Itu hormon kerjanya di situ, bahasanya seperti itu. Dan ketika kalian terus-menerus berperang dengan tubuh kamu sendiri, hormon dan bahasa hormonnya kamu lawan terus-menerus, kalian tidak akan bisa menang. Jadi lebih baik kita ikutin bahasa hormonnya maunya apa sih? Oke, kita respon. Bagaimana caranya supaya ini bisa kita kontrol? Kita yang kontrol, bukan hormon kalian. Lebih baik berdamai dengan cara kerja tubuh kita sendiri daripada kita ngotot. Tekad saya kuat, tekad kuat, tidak makan 10 hari. Buat apa? Hormonnya nggak karu-karuan, nggak ada hasilnya. It's days like these that I'm glad that you left. I can't dwell on the things that you said. Dari tadi kan bahas diskon, kalori, cashback, cara memasak yang kalorinya lebih rendah. Kalian berpikir gak? Kalau angka yang tadi kalian hitung di website ini bisa bertambah. Heart is in debt. Solusinya gimana nih kalau angka tadi kalian masih mepet? Solusinya gampang. Tingkatkan metabolisme dan TDEE kalian menggunakan olahraga. Yes, meskipun judulnya tanpa olahraga, if you want to increase your metabolism, increase your TDEE, work out and be strong, dan bentuk otot. Nah, kalian mau tahu hasilku? Hasilku guys, TDEE ku adalah 2000. Banyak banget guys itu. Aku kadang itu sampai bingung harus makan apa lagi nih untuk memenuhi kebutuhan kaloriku, karena kebutuhan kaloriku besar banget. Itu dari investasi massa otot yang bertahun-tahun. Jadi kalian gak harus diet terus, tapi kalian bisa meningkatkan metabolisme dan TDEE supaya lebih, ya bisalah makan pizza, bisalah makan nasi goreng. Wong TDEE-nya masih sisa, angkanya ini loh masih sisa banyak. Nah, lihat nih, ketika aku TDE 1400-an dengan aku TDEE 2000. Lebih bagus yang mana? Ini buncit loh. Ini meskipun tanganku sekecil ayam ya. Ini menderita banget ini. Ya, perutnya buncit, gelambir di mana-mana. Ini coba dilihat. Nah, proses ini tidak terjadi dalam sehari, 2 bulan, 3 bulan. No. Ini proses dari mindset, dari action, dari jatuh bangun, dan menikmati hidup sehat. Hidup sehat tuh selamanya guys, bukan berarti badanku sudah bagus atau badan dia sudah bagus terus berhenti gitu hidup sehat. So, I hope you guys enjoy this video dan bisa membuka pikiran kalian bahwa makan itu tidak perlu sedikit, tapi perlu yang benar dan kalian tetap bisa langsing and burn fat. So, I hope you guys enjoy this video. Thank you very much for watching. Bye-bye. Oke, kita bandingkan ayam sambal mata Elaine 250 kalori, sebelahnya resep biasa 700 kalori. Kok bisa? Kalian bisa pause lagi. Oke, ya udah, yang kanan bisa kok kita samakan 250 kalori. Tuh, tapi jadi segitu porsinya. Tapi banyak banget tapinya. Coba dibaca lagi ya.